Modal sama dengan nyawa. Semakin besar modalnya, semakin panjang jangka waktu tradingnya. Dan semakin kecil modalnya, semakin pendek jangka waktu tradingnya. Apa benar realitanya kayak gitu? Di video kali ini, kita akan bongkar realitanya dari sisi POV trader pemula dan trader pro. Modal trading bisa berbeda-beda. Selain besaran nominal modal yang dipakai antara trader pemula dan trader pro, ada hal lain yang gak kalah penting dari perbedaan antara kedua trader tersebut soal modal trading. Mulai dari mindset dan cara pandangnya, hingga cara mengelola dan memperlakukan modal trading tersebut. Yuk kita bahas apa perbedaannya supaya kamu tahu kamu ada di tahap yang mana. Chapter 1. Mindset dasar tentang modal trading. Satu hal yang harus dipahami dari awal adalah modal itu bukan uang yang harus dihabiskan sekaligus, tapi aset yang harus dijaga dan dikelola. Trader pemula biasanya berpikir bahwa modal itu adalah uang yang harus langsung dirubah menjadi profit besar secepat mungkin. Ini mindset yang berbahaya. Mereka sering kalap dan masuk posisi dengan lot yang besar, berharap mendapatkan keuntungan yang super cepat. Makanya, kebanyakan dari mereka pasti akan memulai perjalanan trading mereka dengan modal trading sekecil mungkin. Misal, biasanya mereka mulai dengan modal mulai dari $50 sampai $100. Lalu mereka berpikir, modal kecil ini harus dipakai buat ngejar profit besar, biar cepat kaya. Sayangnya, mindset ini yang justru membuat mereka kehilangan modal dengan cepat. Mereka jadi overtrade, ambil resiko besar, bahkan kadang ambil posisi dengan ukuran lot yang terlalu besar tanpa perhitungan resiko yang benar. Masih memegang prinsip all in aja, cacing-cacing, naga-naga, mencoba peruntungannya untuk meraup profit besar dengan modal seminim mungkin. Salah satu mindset dan cara memperlakukan modal trading yang sangat salah. Tapi ini akan menjadi perjalanan buat mereka untuk bertransisi menjadi trader yang lebih baik lagi, hingga menjadi trader pro. Kalau kedepannya mereka mau evaluasi diri ketika menghadapi kegagalan di fase awal. Sedangkan trader profesional, mereka punya mindset yang berbeda jauh. Mereka melihat modal seperti modal kerja yang harus diperlakukan dengan hati-hati. Bagi mereka, modal trading itu seperti tanaman yang membutuhkan perawatan harian supaya bisa tumbuh sehat. Mereka paham, kehilangan modal artinya kehilangan kesempatan untuk trading di masa depan. Dan modal itu adalah jembatan menuju kesuksesan jangka panjang, bukan jalan pintas. Makanya, mereka menerapkan target profit yang realistis dan bertahap. Dan untuk mencapai target profit yang realistis itu, mereka akan menggunakan modal yang jauh lebih besar dari trader pemula. Misal, target profitnya 3-5% per bulan. Terlihat kecil, memang. Tapi biasanya modal yang digunakan itu gede banget, minimal $10.000. Jadi target per bulannya bisa mencapai $300-500. Kalau terus diulang dan konsisten di setiap bulan dan modalnya terus dikembangkan, efek compoundingnya luar biasa besar. Jadi kuncinya adalah sabar dan konsisten. Modal besar gak selalu bikin kamu langsung kaya. Tapi cara kamu menjaga modal itulah yang bikin kamu bertahan dan bisa sukses di market. Selain itu, mereka punya mental udah siap rugi. Yang artinya, kalau rugi, mereka nggak panik atau stres berlebihan karena sudah mengantisipasi kerugian dengan manajemen resiko yang baik. Chapter 2. Pemahaman position sizing dan resiko. Sekarang kita masuk ke bagian teknisnya, yaitu position sizing dan risk per trade. Misalkan ada seorang trader pemula yang punya akun dengan modal $1.000 dan mereka ingin membuka posisi. Kalau mereka nekat mengambil risk per trade sebesar 10% dari modal, artinya mereka siap loss sebesar $100. Kalau loss $100 dalam sekali trade dan terjadi beberapa kali, modal trading bisa habis dalam waktu sekejap aja. Dalam perhitungan matematikanya, mereka hanya punya kesempatan 10 kali loss trade aja. Bisa dibilang sangat singkat untuk jangka waktu trade-nya. Trader profesional membatasi resiko per posisi maksimal 1-2% dari modal. Misal $1.000, berarti resiko per posisinya hanya $10-20. Bagaimana menghitung position sizing yang tepat? Pertama, tentukan resiko dalam persen. Misal 2% dari modal. Kedua, tentukan jarak stop loss dalam pip. Ketiga, gunakan rumus sederhana untuk menghitung ukuran lot agar sesuai dengan resiko. Ini contoh lengkapnya. Modal $1.000. Resiko 2% sama dengan $20. Stop loss 50 pip. Maka ukuran lot yang sesuai agar resiko maksimal $20 adalah 0,04 lot.
Dengan cara ini, modal kamu tetap aman walaupun mengalami beberapa kali loss berturut-turut. Sedangkan trader pemula seringkali nggak tahu soal ini. Mereka asal masuk posisi dengan lot besar dan tanpa stop loss yang jelas. Chapter 3, Manajemen Modal. Manajemen modal adalah kunci utama yang membedakan trader pemula dan profesional. Trader pemula biasanya nggak punya batasan kerugian atas modalnya berdasarkan perhitungan harian atau mingguan. Mereka cenderung overtrade, ingin segera balikin modal yang loss, tapi kenyataannya lossnya jadi lebih besar. Trader pemula sering masuk ke market dengan pola pikir profit dulu, mikir resiko belakangan. Mereka menganggap resiko itu seperti halangan yang harus dihindari. Padahal, resiko itu harus berani dihadapi. Karena kalau mentalnya belum siap dan belum berani menghadapi resiko, itu bisa dibilang belum benar-benar menjadi seorang trader. Sebagai seorang trader, nggak perlu takut sama yang namanya resiko. Karena resiko bisa diminimalisir dengan cara selalu menggunakan stop loss di setiap trade-nya. Dan tentu, batasan SL-nya juga harus diperhitungkan dengan besaran modal yang digunakan. Trader profesional selalu punya aturan yang ketat. Misalkan, stop trading kalau kerugian sudah mencapai 3% dari modal. Evaluasi dan rehat sejenak kalau mengalami 3-4 loss berturut-turut. Mereka tahu kapan harus berhenti dan kapan harus kembali, dan mereka taat pada aturan ini. Selain itu, mereka selalu menggunakan stop loss dan take profit untuk membatasi resiko dan mengunci keuntungan. Pasang stop loss bukan artinya takut akan rugi, tapi ini adalah cara untuk menjaga modal dan bertahan lebih lama di market. Chapter 4, Psikologi Trading. Sebagai trader pemula, seringkali trading menggunakan emosi. Panik saat rugi, takut saat profit, dan greedy saat market bergerak cepat. Akibatnya, keputusan trading jadi tidak logis. Padahal, sebagai seorang trader, harusnya udah tahu betul bahwa emosi saat trading itu bisa menghancurkan segalanya. Trading itu bukan sprint, tapi maraton. Ini soal konsistensi dan evaluasi terus-menerus. Trader pemula sering lompat-lompat strategi, suka gonta-ganti indikator tanpa evaluasi yang mendalam. Ini yang menyebabkan mereka kesulitan untuk menjaga ketahanan modalnya. Sedangkan trader profesional sadar bahwa emosi adalah musuh utama. Mereka berusaha menjaga mental tetap stabil dengan cara membuat trading journal yang juga mencatat kondisi emosi mereka dan fokus pada proses, bukan hasil sesaat. Dengan mental yang stabil, keputusan trading jadi lebih objektif dan terukur. Trader profesional selalu punya jurnal trading yang lengkap, setup masuk posisi, risk dan reward yang dihitung, kondisi psikologi saat entry, hasil akhir, dan pelajaran dari posisi tersebut. Evaluasi ini dilakukan rutin, biasanya mingguan atau bulanan, supaya strategi dan mental mereka terus diperbaiki. Jadi, yang membedakan trader pemula dan trader pro bukan seberapa besar modal yang dipakai, tapi bagaimana cara mereka mengelolanya. Perbedaannya, trader pemula dan trader pro bukan cuma soal pengalaman, tapi soal disiplin, struktur, dan bagaimana mereka memperlakukan modal tersebut sebagai aset yang harus dijaga, bukan dikorbankan. Jadi, kalau kamu mau akun kamu tahan lama dan bisa berkembang, mulailah dari cara kelola modal yang benar. Sekian video kali ini. Buat kamu yang masih ada di fase trader pemula, jangan khawatir dan jangan berhenti. Kamu bisa bertransformasi menjadi trader pro selama kamu fokus dan konsisten untuk melewati proses dan tahapan yang dilalui untuk menjadi trader pro. Buat kamu yang serius mau melatih pemahaman trading yang lebih dalam dan mulai menghasilkan uang dari trading, tapi masih takut untuk terjun langsung menggunakan akun live, kamu bisa latihan dulu menggunakan akun demo di aplikasi MAFX. Link downloadnya udah ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe, karena di channel ini kita bakal belajar bareng-bareng. Komen pakai hashtag nanya MAFX kalau ada pertanyaan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.